Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 356-360. Manajer Hotel Pasir Hitam membawa ketiga pria raksasa ke pintu kamar 10. Ketuk pintunya, kata raksasa. Dong dong dong, manajer itu mengetuk pintu. Siapa? Terdengar suara seorang pemuda dari dalam. Manajer Black Sand Hotel, keluar, pria di ruangan itu mengutuk. Manajer itu menoleh untuk melihat raksasa tanpa daya. Sebagai manajer Hotel Pasir Hitam, dia juga memiliki kebijaksanaan. Tak seorang pun yang menginap di hotel dalam 2 hari terakhir ini bisa tersinggung olehnya. Suruh seseorang membawa kunci dan langsung membuka pintunya. Ya, Kapten Luo. Setelah manajer selesai berbicara, dia berteriak melalui intercom. Tidak butuh waktu lama bagi seorang pelayan untuk datang membawa kuncinya. Manajer mengambil kunci, membuka pintu, dan melangkah ke samping. Kekuatannya rendah, dia hanya memiliki 1 baris, tapi dia tidak berani menjadi yang pertama masuk. Jika kamu diserang, kematianmu akan sia-sia. Raksasa adalah orang pertama yang masuk ke ruangan itu, diikuti oleh 2 naga teratas. Sejak mengetahui kekuatan pemimpin kelompok, keduanya kini sepenuhnya mengabdi pada Cian. Selama mereka mengikuti jejak pemimpin kelompok dan mengandalkan kekuatan mereka, mereka pasti akan bisa mencapai puncak di masa depan, dan hidup akan nyaman saat itu. Setelah raksasa memasuki kamar, dia melihat seorang pemuda berusia 20-an terbaring di tempat tidur. Siapa yang membiarkanmu masuk? Apakah kalian semua mencari kematian? Keluar dari sini. Liu Hong duduk dan mengumpat dengan keras. Saya raksasa, wakil pemimpin kelompok tentara bayaran api merah. Seorang pelayan yang meninggalkan tempat Anda lebih dari 1 jam yang lalu melompat langsung ke atap dan mati. Menurut tes, dia pernah dihina sebelumnya. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan kami. Selidiki, kata raksasa dengan tenang. Bukannya dia bisa menahannya, tapi dia tidak ingin menimbulkan masalah tanpa memahami kekuatan dan latar belakang lawannya. Sekilas pemuda ini bukanlah orang baik. Di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan peringkat naga awal, dan latar belakangnya tentu tidak lemah. Masalah ini pada akhirnya harus diputuskan oleh ketua kelompok. Apa hubungannya denganku jika pelayannya mati? Kamu Cian benar-benar ingin tidak bahagia, bukan? Jangan mengira dewa setengah langkah bisa mengalahkanku di hadapanku. Keluarga Liuku adalah bukan seseorang yang bisa membuatmu tersinggung. Kirimkan aku seorang gadis cantik setiap hari, dan aku akan pergi ketika aku sudah cukup bersenang-senang. Aku di sini bukan untuk meminta maaf padamu. Mohon mengerti wilayahmu, patuhi aturan kami. Anda ingin saya mematuhi aturan? Apa yang akan terjadi pada saya jika saya tidak bekerja sama? Katakan. Bagaimana jika wanita itu dioleh saya? Datang dan tangkap saya, kata Liu Hong dengan arogan. Dia adalah tuan muda yang bermartabat dari keluarga Liu. Keluarga Liu juga berada di tingkat pertama dari keluarga tersembunyi. Grup tentara bayaran api merah hanyalah kekuatan tingkat kedua dengan hanya setengah langkah dalam daftar dewa. Beraninya Anda memintanya untuk mematuhi aturan. Apa aturannya? Aturannya adalah yang lemah memakan yang kuat. Yang kuatlah yang membuat peraturan. Apakah pasukan sampah tingkat kedua layak membuat peraturan? Hanya tertawa terbahak-bahak. Jika kamu tidak bekerja sama, maka kami akan mengambil tindakan paksa, kata raksasa tanpa ekspresi. Jika pemimpinnya tidak menunjukkan kekuatannya saat ini, raksasa tidak akan berani melakukan ini. Pemuda ini sangat percaya diri. Kekuatan di baliknya pasti sangat kuat. Setidaknya ada setengah langkah ahli tingkat dewa yang ditempatkan di sana, dan bahkan mungkin ada penjaga tingkat dewa.
Beraninya kamu mengabaikan kelompok tentara bayaran api merah mereka seperti ini. Namun, grup tentara bayaran api merah saat ini juga dikelola oleh penjaga tingkat dewa. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pemimpin kelompok juga sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dan menurut pemahaman raksasa terhadap ketua kelompok sudah pasti bukanlah orang yang takut akan masalah, dan pasti tidak akan menelan amarahnya ketika menghadapi hal seperti itu. Jika dia tidak melakukan apapun sekarang, dia akan memandang rendah pemimpin kelompok. Untuk meninggalkan kesan yang baik pada ketua kelompok, meskipun dia tidak dapat menangani masalah tersebut, dia harus memahaminya dengan jelas kemudian melaporkannya kepada ketua kelompok dan menunggu keputusan ketua kelompok. Dua naga puncak di belakang raksasa juga dapat melihat bahwa Liu Hong memiliki latar belakang yang kuat. Kekuatan seorang pemuda berusia 20-an telah mencapai tahap awal peringkat naga. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh kekuatan biasa. Namun, mereka juga memiliki wali ilahi sebagai pendukung. Oleh karena itu, mereka tidak takut satu sama lain. Sekaranglah waktunya untuk menunjukkan kesetiaan Anda. Jika tidak, bagaimana Anda bisa dengan cepat berintegrasi ke dalam Qian? Ambil tindakan paksaan. Apakah Anda ingin menangkap saya? Ayo, coba saya lihat apakah Anda punya nyali. Dia tidak percaya orang-orang ini benar-benar berani menangkapnya. Dan kakek keduanya ada di sebelah. Selama orang-orang ini berani menyentuhnya, kakek kedua pasti akan membuat mereka sengsara. Dua tetua, tolong bawa orang itu kembali dan serahkan kepada pemimpinnya, kata raksasa kepada dua naga puncak di belakangnya. Dua pria kuat di puncak peringkat naga mengambil langkah pada saat yang sama, memamerkan momentum mereka. Ruangan itu langsung dipenuhi dengan suasana yang menyedihkan. Apakah kamu ingin pergi sendiri atau kamu ingin kami melakukannya? Puncak peringkat naga, aku sangat takut. Hahaha, Liu Hong sama sekali tidak takut dengan momentum ini dua orang, dan tetap tertawa. Keduanya mengerutkan kening dan mengambil satu langkah ke depan, ingin mengambil tindakan secara langsung. Namun saat mereka baru saja mengangkat kaki kanannya, aura yang lebih kuat langsung menekan mereka berdua. Biarkan kaki kanan mereka yang baru saja diangkat jatuh kembali. Ini, keduanya kaget. Saat ini, seorang lelaki tua masuk dari pintu kamar. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh anggota keluarga Liu saya? Orang tua itu masuk dan berkata. Kakek kedua, Liu Hong berteriak gembira. Honger, jangan takut, kakek kedua ada di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu. Dia juga salah satu dari dua dewa setengah langkah keluarga Liu. Kedua tetua, raksasa dan Qian, ditekan dan tidak bisa bergerak, dan hati mereka semakin ketakutan. Tanpa diduga, pemuda ini dilindungi oleh daftar dewa setengah langkah. Kita harus kembali dan memberitahu ketua kelompok secepat mungkin. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kekuatan mereka. Tapi sekarang kita harus memastikan keselamatan kita sendiri dan tidak membuat marah pihak lain. Jangan melihat fakta bahwa mereka memiliki dua puncak di peringkat naga dan satu di tahap peringkat naga. Namun menghadapi orang-orang kuat di daftar dewa setengah langkah, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun daftar dewa setengah langkah bukanlah daftar dewa yang sebenarnya, namun ia telah mengambil langkah itu. Ini tidak sebanding dengan yang teratas dalam daftar naga. Harap tenang, Tuan, kami hanya mengikuti perintah. Kata raksasa di bawah tekanan. Perintah siapa? Komandan Api Merah Yin Mian, Liu Sun bertanya. Tepat sekali, jawab raksasa. Kembalilah dan minta pemimpin resimenmu untuk datang kepadaku secara langsung. Kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk menanyai anggota keluarga Liuku. Ya, keluar. Setelah Liu Sun mengatakan ini, aura yang menekan mereka bertiga menghilang.
Ketiga orang raksasa itu menyeka keringat di dahi mereka dan perlahan keluar kamar. Kakek kedua, biarkan saja mereka pergi seperti ini. Liu Hong bertanya setelah trio raksasa pergi. Honger. Bagaimanapun juga ini adalah wilayah kelompok tentara bayaran api merah, dan Yin Mian juga merupakan orang kuat setengah langkah tingkat dewa. Jika kita benar-benar putus, kita mungkin tidak dapat melarikan diri secara utuh, jadi itu lebih baik tidak menonjolkan diri. Liu Sun menjelaskan. Apakah mereka berani? Saat aku kembali, aku akan memberitahu kakekku dan membunuh mereka Cian secara langsung. Honger. Beberapa hal tidak sesederhana yang kau kira. Cian bisa menempati sudut gelap, jadi dia secara alami akan melakukannya punya caranya sendiri. Bukan siapa yang mau. Itu bisa dihancurkan jika dihancurkan, dan sekarang semua sekte dan keluarga tersembunyi secara bertahap memasuki dunia. Yang terbaik adalah keluarga Liu kita tidak menjadi pemimpin. Pembelajaran dari keluarga Kong terlihat jelas. Tidak ada, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan keluarga Liu saya. Tiongkok. Berani menyerang keluarga Kong, tetapi tidak akan pernah berani menyerang keluarga Liu saya. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi Song Simin. Jika Song Simin ada di sini, di tahap akhir, masih ada kekuatan untuk bertarung. Siapa yang berani menyentuh alis ini, jika Song Simin dijadikan target untuk membangun otoritasnya sebelumnya? Kematiannya, tidak ada seorang pun di sekte atau keluarga tersembunyi yang dapat menghentikannya, dan tentu saja saya, keluarga Liu juga tidak bisa. Apakah Song Simin benar-benar kuat? Bisakah satu orang mengintimidasi begitu banyak sekte dan keluarga tersembunyi, serta begitu banyak musuh yang bermusuhan? Pasukan di luar negeri. Liu Hong bertanya dengan tidak percaya. Song Siming adalah sosok legendaris. Tidak ada yang akan mempertanyakan kekuatannya. Ketenarannya dibangun selangkah demi selangkah. Ambil contoh pertempuran belum lama ini. Song Simin bertarung sendirian melawan 9 penjaga hebat yang dipimpin oleh Kerajaan Elang. Dia adalah mampu membunuh 1 orang dan melukai 4 orang lainnya secara serius. Pertunjukan seperti ini sungguh menakutkan. Bertarung melawan penjaga peringkat 9 dewa sendirian. Apakah dia masih bisa membunuh 1 orang dan melukai 4 orang lainnya? Kekuatan seperti ini terlalu menakutkan, bukan? Apakah itu benar? Liu Hong bertanya dengan mata terbuka lebar. Tentu saja benar. Kalau tidak, apakah menurutmu Tiongkok bisa menjadi salah satu dari 2 kerajaan besar di dunia dengan kekuatannya? Jadi kita harus tetap aman di Tiongkok dan tidak menjadi pemimpin. Saat Song Simin meninggal, Tiongkok akan melakukannya runtuh. Saat itulah kami menunjukkan kekuatan kami. Dimengerti. Kakek kedua, seorang gadis. Cian tidak berani melakukan apapun padamu selama aku di sini. Tapi begitu kamu memasuki Tiongkok, kamu harus tetap bersikap rendah hati. Lin Dong berada di dalam ruangan dengan hati-hati mengalami perubahan fisiknya setelahnya menerobos ke tingkat ke-10 dari tingkat dewa. Perasaan kekuatan yang tak ada habisnya ini begitu menyegarkan sehingga dia tidak bisa menahan keinginan untuk mencobanya. Saya ingin melihat efek apa yang akan dicapai jika saya berusaha sekuat tenaga. Tapi di sini dia tidak berani. Kastil ini mungkin tidak akan mampu menahan pukulannya dan akan hancur. Anda harus mencobanya di suatu tempat di antah berantah. Ada baiknya juga untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Anda sendiri. Sejauh ini, dia belum tampil maksimal, tepat ketika Lin Dong berpikir untuk mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya untuk mencobanya. Dong dong dong. Terdengar ketukan di pintu. Masuk, Lin Dong kembali sadar dan berkata, pintu dibuka dengan lembut. Raksasa, wakil pemimpin pertama dari Red Flame Mercenary Group, masuk. Kapten, raksasa berteriak dengan hormat. Apakah ada yang salah? Tanya Lin Dong. Kapten,
Sejumlah besar orang kuat telah masuk ke sudut gelap dalam 2 hari terakhir, jumlah orangnya agak menakutkan. Oh, berapa banyak orang di sana? Menurut statistik yang tidak lengkap, ada di setidaknya ribuan orang. Hotel Pasir Hitam sudah penuh, dan ada banyak yang kuat. Ribuan orang? Berapa banyak orang yang diundang oleh Murong Kingge untuk berpartisipasi? Apakah ada begitu banyak orang muda dan berkuasa di Tiongkok? Bahkan jika Anda menambahkan sekte dan keluarga yang tersembunyi, tidak mungkin menjangkau begitu banyak, bukan? Jika masing-masing dari orang-orang ini memiliki keluarga yang kuat di belakang mereka, dan mereka semua bersatu, bukankah Tiongkok sudah lama tidak terkalahkan? Mengapa kamu takut dengan kerajaan elang? Saya khawatir seluruh dunia telah bersatu sejak lama. Belum lagi semuanya bersatu, bahkan separuhnya pun tak terkalahkan. Tidak. Menurut pengamatanku, setidaknya ada puluhan atau ratusan faksi. Setiap faksi memiliki seorang pemuda dengan status tinggi, dan semua orang didominasi oleh dia. Hati Lindong tiba-tiba tersadar. Setidaknya 95% dari ribuan orang adalah pengikut, atau dikirim oleh kekuatan besar untuk melindungi generasi muda yang berpartisipasi dalam perjanjian 10 tahun. Lagi pula, mereka yang bisa diundang oleh Murong Kingge pastilah orang-orang jenius. Tidak peduli di faksi mana mereka berada, mereka semua adalah harta karun. Tidak mungkin ada kecelakaan, jadi wajar saja jika mengirimkan beberapa ahli untuk melindunginya. Aku tahu alasannya, jangan perhatikan mereka. Mereka akan pergi dalam 2 hari, kata Lindong. Tapi Kapten, setelah orang-orang ini tiba di sudut gelap, mereka membuat kekacauan di sudut gelap, kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kelompok tentara bayaran api merah kita. Begitu kabar tersebar, maka reputasi grup tentara bayaran api merah kita akan hancur. Sudah berakhir. Oh, katakan padaku, apa yang dilakukan orang-orang ini? Baru saja, ketika seorang pelayan di Hotel Pasir Hitam sedang mengantarkan sesuatu ke kamar, dia diperkosa oleh seorang pemuda. Pelayan itu melakukan 2 panggilan terakhir. Satu ke pacarnya dan satu lagi ke ibunya, lalu melompat dari atap hotel untuk bunuh diri, dan sudah ada beberapa pelayan yang dianiaya di Hotel Pasir Hitam. Apakah ini benar? Lindong bertanya dengan tenang. Meski di permukaan tenang, Lindong Sin tidak tenang, dan bahkan sedikit marah. Orang-orang dari keluarga tersembunyi ini memang bukanlah orang baik. Jangan berhenti kemanapun Anda pergi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa setelah meninggalkan Tiongkok, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di sudut gelap? Aneh sekali, Kapten, situasinya benar sekali. Beraninya aku bercanda tentang hal seperti itu, tidak hanya di Hotel Pasir Hitam, tapi juga di berbagai tempat lain. Banyak kasus penganiayaan terhadap wanita baik-baik, tidak memberi uang untuk belanja, makan tuan, makanan, dan banyak situasi lainnya, seperti perkelahian dan perkelahian. Setelah menerima laporan, banyak orang yang dikirim oleh grup tentara bayaran api merah kami untuk memeriksa situasinya. Terluka, dan aku melakukannya denganmu. Kami pergi bersama 2 tetua baru. Segera setelah kami mengetahui bahwa pelayan itu bunuh diri, kami bergegas. Namun, ada seorang lelaki tua yang setengah langkah ke dalam daftar ilahi di sebelah pemuda itu. Hanya nafasnya saja yang membuat kami cuek. Kami tidak punya kekuatan untuk melawan. Jadi kami tidak berani mengambil tindakan dan kembali untuk melapor padamu, kata raksasa sambil tersenyum pahit. Kamu sebenarnya dilindungi oleh seseorang dari daftar dewa setengah langkah. Pantas saja kamu berani bersikap tidak bermoral. Tampaknya, kelompok tentara bayaran api merah kita telah dikalahkan, Lindong berkata sambil mencibir. Pihak lain seharusnya tahu tentang grup tentara bayaran api merah kita, dan meminta kita untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Dia juga meminta kita menyiapkan wanita cantik untuknya setiap hari.
ketika dia sudah cukup bersenang-senang, dia akan pergi secara alami, dan daftar dewa setengah langkah orang tua itu memintamu untuk pergi menemuinya. Ayo pergi dan temui mereka, tepat pada waktunya untuk menyerang mereka. Jika tidak, semua orang akan berpikir bahwa aku, Cian, mudah ditindas. Lin Dongzeng khawatir dia tidak dapat menemukan siapapun untuk membangun kekuasaannya. Saat ini, sekte dan keluarga tersembunyi secara bertahap memasuki dunia, dan kekuatan tempur yang dia tunjukkan saat ini hanya setengah langkah dari daftar dewa. Kekuatan ini sudah cukup sebagai pencegah di masa lalu. Tapi sekarang daftar dewa setengah langkah sepertinya tidak cukup. Keluarga manapun dapat mengirimkan daftar dewa setengah langkah untuk melindungi ahli waris mereka. Dia harus mengungkapkan lebih banyak kekuatan agar dia bisa melindungi sudut gelap. Lagi pula, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Setelah perjanjian 10 tahun, dia akan kembali ke Tiongkok. Karena keluarga Liu kebetulan terkena moncong senjata ini, maka saya minta maaf. Keluarga dan sekte yang tertutup ini telah lama bersembunyi dari dunia, dan mereka masih mematuhi aturan kelangsungan hidup di hutan sebelumnya. Ini sama sekali tidak mungkin. Tidak mudah bagi Tiongkok untuk memiliki stabilitas seperti saat ini. Hal ini diciptakan oleh banyak martir Tiongkok yang dipimpin oleh Tuan Song Simin, yang menumpahkan banyak darah dan keringat. Gagasan mereka tentang superioritas terhadap orang lain harus diubah. Meskipun Lin Dong sekarang berada di puncak dunia dalam hal kekuatan, dia tidak pernah merasa bahwa dia lebih unggul dari orang biasa. Ia adalah seorang pemuda yang mengenyam pendidikan baik dari Tiongkok dan selalu menjadi siswa dengan prestasi akademik yang sangat baik. Dan itu selangkah demi selangkah dari orang biasa hingga sekarang. Keyakinan bahwa setiap orang setara telah merasuk jauh ke dalam hatinya. Tidak seorang pun boleh mengganggu keseimbangan ini. Sekalipun tidak mungkin mencapai kesetaraan mutlak, mereka tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia dan kehidupan masyarakat biasa seperti ini. Fisiknya telah menembus tingkat ke-10 dari tingkat dewa, yang setara dengan kekuatan puncak daftar dewa. Lin Dong merasa dia lebih percaya diri. Bahkan jika keluarga Liu memiliki wali setingkat dewa, dia akan tetap mengambil bendera pengorbanan keluarga Liu. Tiongkok menggunakan keluarga Kong untuk membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, dan Dark Corner menggunakan keluarga Liu sebagai contoh. Semua keluarga penyendiri yang telah bergabung dengan dunia ini harus mengetahui bahwa keadaan sekarang sudah berbeda. Jangan terapkan apa yang Anda lakukan sebelumnya pada masyarakat saat ini. Lin Dong membuka pintu terlebih dahulu dan keluar dari kamar. Kapten, kedua tetua di puncak peringkat naga yang berdiri di depan pintu membungkuk dan berteriak. Ayo pergi. Ikutlah denganku untuk menemui daftar dewa setengah langkah keluarga Liu, sehingga kamu dapat melihat betapa kuatnya kekuatan tempur di atas puncak daftar naga, untuk mendorongmu untuk terus bergerak maju. Usia yang hebat akan datang, dan kamu memiliki kekuatan kecil ini. Itu tidak cukup, terutama untuk raksasa. Kekuatan periode Long Bang tidak sebaik beberapa generasi muda dari sekte tersembunyi, kata Lin Dong sambil berjalan di depan. Ya, Kapten, saya pasti akan terus bekerja keras. Raksasa mengikuti di belakang dan menjawab dengan rendah hati. Dia awalnya puas dengan kekuatannya sendiri. Dia telah mencapai tahap peringkat naga bahkan sebelum dia berusia 40 tahun. Namun dalam beberapa hari terakhir, sejumlah besar orang berkuasa telah masuk ke sudut gelap, membuatnya merasakan krisis yang sangat besar. Beberapa dari anak muda berusia 20-an ini sebenarnya adalah master peringkat naga. Kapan master daftar naga menjadi begitu umum? Raksasa sedikit bingung. Baru-baru ini, dia sibuk menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh Lin Dong, mempersenjatai sudut gelap dan merekrut bakat untuk Cian, dan tidak punya waktu untuk memahami informasi ini. Baru sekarang dia merasa dunia akan berubah.
Era besar akan datang, dan dia harus bekerja keras untuk meningkatkan dirinya dan mengimbangi pemimpinnya. Dia hanya berada di tahap peringkat naga, jadi menjadi wakil pemimpin pertama kelompok tentara bayaran Qian memang menurunkan level Qian. Pemimpinnya adalah penjaga di daftar dewa, tapi wakil pemimpin pertama hanya ada di daftar naga. Kesenjangan ini terlalu besar. Jika dia tidak bekerja keras, dia akan malu untuk terus menjadi wakil pemimpin pertama. Lindong membawa ketiga orang itu ke hotel pasir hitam. Dia masih memakai topeng peraknya. Sekarang bukan waktunya untuk mengungkapkan identitas Anda. Kapten, manajer hotel pasir hitam melihat Lindong masuk dengan topeng perak dan segera berlari mendekat dan berteriak dengan hormat. Silverface, pemimpin Red Flame Mercenary Group, adalah eksistensi seperti dewa di Dark Corner. Dia tidak hanya menggulingkan pemerintahan brutal pemimpin tiran grup tentara bayaran kegelapan, tapi dia juga membebaskan Dark Corner dari semua pajak. Saat ini, hampir tidak ada kejahatan yang terjadi di Dark Corner. Orang-orang di sini merasa hidup ini seperti surga, jadi mereka semua sangat menghormati Lindong. Apakah kamu yang bertanggung jawab di sini? Tanya Lindong. Ya, pemimpin, jawab manajer itu dengan rendah hati. Tidak ada yang tersisa, kan? Tidak. Dia ada di dalam kamar sepanjang waktu. Saya mengawasi pintu melalui kamera pengintai, dan dia pasti tidak keluar. Bawa saya ke sana, ikuti aku. Manajer memimpin jalan. Lindong dan yang lainnya tiba di kamar 10. Manajer dengan terampil membuka pintu kamar dengan kunci dan melangkah ke samping. Lindong melangkah masuk. Saya melihat seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda duduk di kursi di dalam ruangan, dengan 4 master peringkat naga berdiri di belakang mereka. Kamu adalah Yin Mian, pemimpin kelompok tentara bayaran api merah? Tanya lelaki tua Liu Sun. Lindong tidak menjawab kata-kata Liu Sun, tetapi memandang pemuda lain dan bertanya, apakah Anda memaksa petugas hotel, menyebabkan dia bunuh diri dengan melompat dari gedung? Liu Hong menoleh ke arah Liu Sun dengan gugup, menghadap ke dewa setengah langkah Lindong, yang berada di peringkat teratas, masih sangat stres. Kepala berwajah perak, saya Liu Sun dari keluarga Liu, ini adalah cucu dari kakak laki-laki tertua saya, Liu Hong, dan dia juga merupakan keturunan paling menonjol dari generasi keluarga Liu saya. Kakak laki-laki tertua saya memiliki harapan yang tinggi padanya. Tolong berikan saya wajah keluarga Liu, kata Liu Sun. Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda memaksa petugas hotel untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung? Lindong bertanya pada Liu Hong tanpa ekspresi. Dia benar-benar mengabaikan Liu Sun dan sepertinya tidak menganggapnya serius sama sekali. Kakek kedua, Liu Hong memandang Liu Sun dan meminta bantuan. Tuan adonan perak, saya menghormati Anda sebagai penguasa tempat ini. Saya telah memberi Anda cukup banyak wajah. Tolong jangan membuat kesalahan. Kekuatan kelompok tentara bayaran api merah sangat rentan terhadap keluarga Liu saya. Apakah Anda menginginkan saya untuk memihak keluarga Liu saya? Kata Liu Sun dengan marah. Dia melihat bahwa ini adalah wilayah kelompok tentara bayaran api merah, dan karena kedua belah pihak berada di daftar dewa setengah langkah, dia sudah memberikan wajah Lindong. Tapi Lindong tidak memberinya muka sama sekali. Bagaimana ini bisa membuatnya mundur meskipun dia hanya setengah langkah di depan para dewa? Izinkan aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu melakukannya? Bang, Yin Mian, kamu sangat menipu. Liu Sun membanting meja, berdiri dan berkata dengan keras. Jadi bagaimana jika aku menindasmu? Kamu tidak berani main-main di Tiongkok, tapi kamu berani mengabaikan aturan Qian di sudut gelapku. Bukankah kamu menindasku? Qian menatap Liu Sun untuk pertama kalinya. Nadanya bertanya dengan tenang. Wajah perak, itu hanya orang biasa yang meninggal, di level kami.
Kamu harus tahu bahwa kami bukan lagi orang biasa. Apakah kamu benar-benar ingin berselisih dengan keluarga Liuku demi orang biasa? Apakah kamu mau? Pikirkan konsekuensinya. Qian tidak tahan. Liu Sun berkata dengan marah. Dia tidak menyangka kalau Lindong benar-benar mengabaikan ancaman keluarga Liu. Apakah kamu tidak takut keluarga Liu akan menghancurkan kelompok tentara bayaran api merah? Atau apakah itu berarti Lindong mempunyai pendukung yang cukup kuat di belakangnya? Apakah kamu sama sekali tidak takut dengan keluarga Liu? Liu Sun Xin terus memikirkan berbagai kemungkinan. Orang yang mati di depan matamu hanyalah orang biasa. Orang yang lebih rendah di matamu. Tapi di mataku, hidupnya lebih mulia daripada kalian para binatang buas, kata Lindong dengan sarkasme. Wajah perak, kamu lancang sekali. Kamu menghina keluarga Liuku seperti ini. Menurutku kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Apa menurutmu keluarga Liu kami tidak berani menyentuhmu? Kata Lindong dengan marah. Jika Lindong juga bukan dewa setengah langkah, dan dia tidak bisa melihat kekuatan Lindong, dia tidak akan sepenuhnya yakin. Dia sudah membunuh Lindong di tempat, dia bahkan membandingkan mereka dengan binatang. Liu Sun hidup selama 70 tahun dan tidak pernah dihina seperti ini. Benarkah? Setelah pelayan ini dihina oleh putra tertua keluarga Liu Anda, dia melompat dari gedung dan bunuh diri tanpa ragu sedikit pun. Bagaimana bisa wanita yang menghargai kesucian lebih penting daripada hidupnya? Kalian binatang buas yang tidak menghargai kehidupan, mampukah relatif? Menurutku, nyawanya 100 kali lebih berharga dari nyawamu. Perak, wajah, Liu Sun mengertakkan gigi dan berteriak. Apa, kamu tidak tahan lagi? Apakah kamu ingin mengambil tindakan? Aku belum selesai berbicara. Menyebutmu binatang hanya membuatmu tersanjung. Keluarga Liumu hanyalah sekumpulan sampah yang lebih buruk dari babi dan anjing, kata Lindong sinis. Kamu sedang mencari kematian, kata Liu Sun dan bergegas menuju Lindong. Pada jarak sedekat itu, dia berada di depan Lindong dalam sekejap mata. Dia mengulurkan tangan kanannya, dikelilingi oleh gas hitam, dan memukul dada dan jantung Lindong dengan telapak tangan. Ini adalah seni bela diri leluhur keluarga Liu yang mematahkan hati. Saking dahsyatnya, jika terkena bisa langsung mematahkan hati seseorang. Dia ingin Lindong membayar harga atas perkataannya. Ini adalah pertama kalinya keluarga Liu dihina selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Lindong hari ini, dia akan kembali dan melapor kepada kakak laki-lakinya, memintanya untuk secara pribadi membunuh orang yang berani menghina keluarga Liu. Bukan hanya Lindong yang akan mati, semua orang di Qian akan mati. Pada saat ini, Liu Sun diliputi amarah, melihat telapak tangan hendak mengenai dada Lindong. Mata Liu Sun menunjukkan kegembiraan, jika telapak tangan ini nyata, bahkan jika Lindong adalah ahli setengah langkah tingkat dewa seperti dia masih akan terluka parah. Telapak tangan keluarga Liu yang memilukan adalah seni bela diri terbaik yang telah diwariskan sejak lama, dan tingkat kematiannya sangat mencengangkan. Dan hati manusia adalah organ yang paling rapuh. Nenek moyang keluarga Liu menciptakan serangkaian teknik telapak tangan yang ampuh ini untuk menargetkan bagian tubuh manusia yang paling rentan. Tidak hanya mata Liu Sun yang menunjukkan kegembiraan. Di belakangnya, Liu Hong dan 4 ahli peringkat naga keluarga Liu juga tampak bahagia. Mereka secara alami mengetahui kekuatan dari telapak tangan yang patah hati. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika seorang master dengan level yang sama terkena telapak tangan yang patah hati di bagian dada, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Selama Lindong terluka parah, Liu Sun akan mendapat keuntungan besar. Mungkin Lindong benar-benar bisa ditahan di sini. Selama Lindong mati, sisa kelompok tentara bayaran api merah akan menjadi seperti ayam dan anjing di depan Liu Sun, dewa setengah langkah, dan mereka rentan.
Telapak tangan yang memilukan yang dikelilingi oleh energi hitam semakin dekat ke dada Lindong. Liu Sun sudah tersenyum. Dia tidak menyangka serangan diam-diam terhadap Lindong akan berjalan lancar. Lindong tampak ketakutan dan tidak bergerak, membiarkannya menyerang. Nyatanya, Heartbreaker Palm bukannya tanpa kekurangan. Artinya, dada atau punggung harus lurus. Dua posisi paling dekat dengan jantung, agar bisa mengerahkan tenaga paling besar. Selama orang yang diserang memblokirnya dengan bagian lain, kekuatan telapak tangan penghancur hati akan sangat lemah dan hanya dapat menyebabkan luka ringan. Oleh karena itu, serangan diam-diam ini dapat memberikan keuntungan terbesarnya dalam pertarungan frontal. Telapak tangan pemecah hati memiliki efek yang terbatas. Tidak ada yang akan menelanjangi dada atau punggungnya untuk memukul Anda. Sudah menjadi sifat manusia untuk melindungi bagian yang paling rentan. Cedera ringan sebenarnya tidak berdampak banyak pada orang-orang di levelnya. Tapi Liu Sun tidak menyangka Lindong tidak akan bergerak sama sekali. Sekarang bahkan jika Lindong bereaksi, sudah terlambat untuk mengambil tindakan lain. Karena telapak tangan yang memilukan itu hendak tercetak di jantung dada Lindong. Selama Lindong terluka parah, dia pasti akan membunuh Lindong di sini. Maka Liu Sun akan menjadi terkenal. Bunuh dewa setengah langkah lainnya didaftar dengan setengah langkah di daftar dewa. Prestasi seperti ini pasti bisa membuatnya terkenal. Keluar, melihat telapak tangan Liu Sun yang memilukan tercetak di dadanya, Lindong hanya melontarkan satu kata dari mulutnya. Kata, pergi, bergema di telinga semua orang seperti guntur. Segera setelah itu, Liu Sun merasakan aura yang berkali-kali lipat lebih kuat darinya datang ke arahnya. Tubuhnya langsung terlempar ke belakang hampir 10 meter oleh momentum kuat ini dan menabrak dinding. Bang 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 bang, terdengar benturan keras. Tidak hanya Liu Sun yang tersingkir oleh momentum Lindong dan menabrak tembok. 4 anggota keluarga Liu lainnya juga terkena dampak dan terbentur tembok. Dan kursi yang mereka duduki tadi dan mejanya hancur berkeping-keping di lantai. Dindingnya juga berlubang, dan penutup dindingnya jatuh ke tanah. Orang-orang raksasa di belakang Lindong memandang segala yang ada di depan mereka dalam keheningan. Seperti mimpi, pertarungan tadi selesai dalam waktu yang sangat singkat. Hanya butuh 2 atau 3 detik sejak Liu Sun mengambil tindakan hingga dia dihempaskan oleh Lindong. Apakah ini kekuatan dari penjaga tingkat dewa? Mereka kewalahan oleh momentum daftar dewa setengah langkah Liu Sun dan tidak dapat bergerak. Namun, pukulan telak Liu Sun terkena kata-kata, pergi, dari pemimpinnya, membuatnya tidak dapat melawan. Itu terlalu kuat, sangat kuat. Dalam keadaan mereka saat ini, mereka tidak dapat memahami bagaimana pemimpinnya melakukannya. Bahkan terlalu malas untuk mengambil tindakan. Satu kata, pergi, dapat mencapai efek ini. Faktanya, Lindong tidak mengerahkan kekuatan apapun. Jika dia melepaskan momentumnya dengan seluruh kekuatannya, bangunan ini mungkin tidak mampu menahannya dan akan runtuh seketika. Kekuatan di puncak daftar dewa sangat menakutkan. Ini adalah sesuatu yang Lindong sendiri tidak duga. Pantas saja Song Simin bisa mencapai 9 dalam satu pukulan. Lindong ingin mengatakan sesuatu yang megah, saya ingin bertarung 10. Jika itu hanya tahap awal dari peringkat dewa, 20 tidak akan cukup baginya untuk bertarung. Kamu bukan level daftar dewa setengah langkah. Kamu adalah penjaga level daftar dewa. Liu Sun berjuang untuk bangkit dari tanah dengan wajahnya penuh air mata. Dia berkata dengan ngeri. Beberapa anggota keluarga Liu lainnya juga perlahan sadar dan mulai berjuang. Untungnya, mereka berada di belakang Liu Sun. Sebagian besar kekuatan suara Lindong ditoleransi oleh Liu Sun Cheng, dewa setengah langkah.
Kalau tidak, dengan sedikit kekuatan mereka, Lindong akan mengeom sampai mati. Mereka berlima memandang Lindong dengan mata ngeri. Baru sekarang mereka sadar, semua yang baru saja saya alami terasa seperti mimpi. Begitu saya mendengar kata, "pergi," di telinga saya, tubuh saya langsung dilanda momentum yang tak tertandingi. Sekarang banyak tulang patah di sekujur tubuh, setiap gerakan yang dilakukannya disertai rasa sakit yang hebat. Namun rasa sakit di tubuh jauh lebih sedikit dibandingkan rasa takut di hati. Lawannya terlalu kuat, hanya kata, "pergi," membuat mereka tidak berdaya untuk melawan. Anda bahkan tidak perlu mengambil tindakan untuk membunuh mereka. Kata lain, keluar, tidak ada seorang pun di sini yang tahan. Liu Sun memandang Lindong yang mengenakan topeng perak, dan hatinya sangat terkejut. Kepala adonan perak ini jelas merupakan penjaga tingkat dewa, dan dia bukan penjaga tingkat dewa biasa. Itu mungkin terjadi setidaknya pada level daftar dewa, atau bahkan pada tahap selanjutnya. Bukan berarti keluarga Liu tidak memiliki wali dewa. Kakak tertuanya Liu Yunfeng, dengan kata lain, kakek kandung Liu Hong adalah wali ilahi. Selain itu, ia berada di puncak tahap awal daftar dewa dan dapat menembus tahap daftar dewa kapan saja. Tapi bahkan kakak tertuanya pun tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Lindong hanya dengan kata, "pergi," yang begitu kuat. Siapakah wajah perak ini? Bukankah kamu bilang itu hanya setengah langkah dari daftar dewa? Kekuatan yang sekarang terungkap telah mencapai tingkat daftar dewa. Benar-benar mengerikan. Apa yang harus dilakukan? Keluarga Liu tidak bisa menghalanginya sama sekali. Belum lagi keluarga Liu, kekuatan dalam periode daftar ilahi telah melampaui sebagian besar sekte dan keluarga tersembunyi. Diperkirakan hanya beberapa sekte dan keluarga tersembunyi seperti Kunlun yang dapat mengintimidasinya. Dengan kekuatan wajah perak ini, bahkan jika mereka dibunuh di sini, keluarga Liu tidak akan berani kentut. Inilah kesenjangan yang disebabkan oleh kekuatan. Kakak laki-laki tertua tidak akan pernah menghancurkan seluruh keluarga Liu hanya untuk beberapa dari mereka. Dan dia juga akan datang untuk meminta maaf. Bayar sejumlah harga untuk menjaga keamanan keluarga Liu. Bagaimana kita bisa menyelamatkan hidup kita? Terus kenapa? Tidak terus kenapa? Bukankah keluarga Liumu kuat? Apakah kamu akan membuatku Cian membayar harganya? Apakah kamu akan menghancurkan sudut gelapku? Apa yang salah sekarang? Apakah kamu takut? Suara sarkastik Lin terdengar lagi. Tuan penjaga, tenanglah, Liu Sun buta dan telah menyinggung perasaanmu, tolong beri kami jalan keluar. Saya, keluarga Liu, pasti akan berterima kasih. Liu Sun menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya dan langsung berlutut di tanah dengan nada rendah hati. Dia memiliki sikap yang sangat berbeda saat ini dibandingkan saat ini. Menghadapi Lindong yang menunjukkan kekuatan di level daftar dewa. Keluarga Liu tidak memiliki keuntungan. Saya ingin menyelamatkan hidup saya saat ini. Saya hanya bisa berdoa agar Lindong dapat membuka matanya dan melepaskannya demi keluarga Liu yang juga memiliki wali tingkat dewa. Jika tidak, bahkan jika dia hanya setengah level dalam daftar dewa, dan dengan dukungan dari keluarga Liu, keluarga tersembunyi yang kuat, dia pasti akan mati. Liu Hong dan beberapa orang lainnya berlutut ketika mereka melihat Liu Sun. Mereka semua menahan rasa sakit yang hebat dan berjuang untuk berlutut di tanah. Menghadapi ancaman kematian, mereka akhirnya memilih merendahkan harga diri. Terlebih lagi, bahkan kekuatan setengah langkah tingkat dewa kakek kedua Liu Sun pun jatuh berlutut, apalagi kekuatan kecil mereka. Tolong, mohon tenang, Tuan penjaga. Saya salah. Saya seharusnya tidak melanggar aturan sudut gelap. Tolong, biarkan kami hidup.
Keluarga Liu kami pasti akan mengganti kerugiannya, bersujud dan gemetar berkata. Dong 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 dong. Keempat master peringkat naga di belakang juga melakukan koutau. Bukankah kamu sangat sombong tadi? Jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu memintaku, sang pemimpin, untuk datang dan berbicara denganmu secara pribadi. Sekarang aku di sini. Dan hasil dari berbicara denganku adalah siapapun yang melakukan kesalahan itu akan menanggungnya, dan siapapun yang memaksanya sekarang akan melakukannya. Pelayan itu bunuh diri di depanku, dan yang lain akan diselamatkan. Kalau tidak, jika aku melakukannya sendiri, tidak ada yang akan selamat. Suara polos Lin Dong terdengar. Karena Anda ingin membangun otoritas Anda, bagaimana yang abadi dapat ditegakkan? Apalagi status orang yang meninggal harus cukup tinggi. Jika tidak, efeknya akan sangat berkurang. Karena keluarga Liu memiliki wali ilahi, cukup bagi ahli waris mereka untuk menetapkan otoritasnya. Jika keluarga Liu tidak yakin, dia tidak keberatan menghancurkan keluarga Liu. Tidak, aku tidak ingin mati, aku masih muda. Aku adalah orang paling berbakat di generasi keluarga Liu. Dan kakekku juga seorang dewa. Wali, kamu tidak bisa membunuhku. Dua kakek, selamatkan aku. Liu Hong segera berteriak ketika dia mendengar bahwa Lin Dong ingin dia bunuh diri. Dia adalah orang paling berbakat dari generasi keluarga Liu ini dan sangat dicintai oleh para tetua keluarga. Apalagi kakeknya juga seorang wali setingkat dewa dan berstatus bangsawan. Dia masih muda, dia belum mau mati, dia juga ingin menjadi kepala keluarga Liu berikutnya, menjadi wali ilahi dan memimpin keluarga Liu ke tingkat yang lebih tinggi. Masih muda, tidak ingin mati, lalu wanita yang kamu paksa itu tidak muda, apakah dia hanya ingin mati? Apakah dia pantas mati? Apa yang kamu alami sekarang adalah keputusasaan yang dia rasakan ketika dia melompat dari gedung ketika kamu baru saja memaksanya. Kamu pasti sangat bahagia saat itu. Bahkan jika kamu mati 10 kali, kamu tidak dapat menjalani kehidupan yang murni itu. Kakek Hong, kakak laki-lakiku Liu Yunfeng, juga seorang penjaga peringkat, tolong ambil kepentingan saudaraku dan biarkan dia hidup. Keluarga Liu saya pasti akan memberikan kompensasi kepada almarhum 100 kali lipat. Petik 2. Bolehkah saya membunuh kalian semua sekarang jika kompensasinya cukup? Biarkan keluarga Liu Anda datang kepada saya untuk meminta kompensasi, Lin Dong berkata sambil mencibir. Liu Sun tidak berani menjawab pertanyaan itu. Dia sangat takut kalau Lin Dong akan membunuh mereka semua dengan marah. Jika dia benar-benar harus membuat pilihan, dia akan memilih untuk mengorbankan Liu Hong untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun Liu Hong adalah orang paling berbakat di generasi ini, bagaimana mungkin sebuah keluarga yang kuat hanya memiliki satu keturunan? Keluarga Liu memiliki beberapa calon ahli waris. Tapi hanya ada 2 orang dalam daftar dewa setengah langkah keluarga Liu. Liu Hong sudah mati, angkat saja yang lain. Satu-satunya hal yang merepotkan adalah kakak tertua Liu Yunfeng tidak mudah untuk dijelaskan. Namun ia yakin bahwa kakak tertuanya akan mengutamakan situasi secara keseluruhan, dan kakak tertuanya juga memiliki lebih dari 1 cucu. Setelah dewa setengah langkah ini mati, kekuatan keluarga Liu akan sangat berkurang, dan daya saing mereka akan menurun tajam di masa-masa sulit yang akan datang. Sebagai pengambil keputusan tertinggi di keluarga Liu, kakak tertua Liu Yunfeng harus membuat pilihan yang terbaik untuk keluarga Liu. Raksasa, teriak Lin Dong saat melihat keluarga Liu berhenti berbicara. Kapten, raksasa ada di sini. Raksasa berdiri dan menjawab, bawa mereka semua kembali, jaga mereka. Di bawah pengawasan ketat, minta mereka menghubungi penanggung jawab keluarga Liu untuk datang dan berbicara dengan saya. Ya, Kepala, Sun dan yang lainnya,
Kalian yang terbaik adalah mematuhi pengaturan dan menunggu keluarga Liu datang. Jangan salahkan aku karena membunuhmu. Petik 2. Hanya saja, jangan langsung membunuh mereka. Tunggu saja sampai kakak laki-laki Liu Yunfeng datang. Wali harus lebih percaya diri ketika berbicara dengan wali. Dan paling banyak mereka harus membayar harga tertentu. Keluarga Liu memiliki bisnis besar dan mampu membelinya. Berbeda dengan dia, yang benar-benar tertekan dan tidak punya hak untuk berbicara. Keluarga Liu dan rombongannya dibawa kembali ke kastil kelompok tentara bayaran api merah oleh raksasa, dan dipenjarakan di penjara, menunggu wali ilahi keluarga Liu tiba. Liu Hong juga merasa lega. Menurutnya, selama kakeknya Liu Yunfeng datang, tidak akan ada masalah. Malam itu, Liu Sun menelepon dan memberitahu keluarga Liu di Tiongkok. Namun, mungkin perlu beberapa hari untuk menghubungi Liu Yunfeng dan memintanya datang ke sudut gelap. Karena tempat tersembunyi keluarga Liu memiliki medan magnet yang kuat, tidak ada sinyal radio. Oleh karena itu, kami hanya dapat memberitahu anggota keluarga Liu lainnya di Tiongkok dan meminta mereka segera kembali ke tempat tersembunyi dan memberitahu Liu Yunfeng. Pasti akan memakan waktu beberapa hari untuk datang dan pergi. Bersambung.